Shalom. Ya, kita bersyukur ya. Sekarang Covid udah jauh lah, udah hilang dah ya. Jadi kita bisa beribadah lagi ya. Ya, jangan males ya beribadahnya ya. Jadi selama ini kita di rumah ibadah ya boleh deh. Tapi kalau sekarang udah kita mesti datang lagi ke gereja ya. Minggu kemarin juga saya datang ke gereja. Kita udah nggak ketemu 2 tahun. Jadi kita ketemu lagi dengan jarak duduknya juga jauh-jauh. Lebih jauh dari ini nih. Lebih jauh-jauh duduknya gitu ya. Jadi marilah kita mulai beribadah lagi kepada Tuhan. Amin. Ya, Tuhan udah bersihkan, udah beresin semuanya. Jadi ayo kita semangat lagi ya. Jangan pengen di rumah terus. Nanti kalau kita pengen di rumah terus kita nggak ada pergaulan. Nanti bawaannya kita kesel di rumah. Jemu-jemu, aduh lama-lama kita bosan lah udahlah aku akhirnya nanti nggak mau ke ibadah, nggak mau ke gereja. Makanya sekarang udah bisa ke gereja lah ya. Mendung, hujan itu berkat ya. Jadi jangan bilang, ya kan hujan. Jangan, hujan juga berkat. Mendung juga berkat. Panas juga berkat. Panas sampai panas banget. Itu juga berkat. Ya, jadi kita jangan marah-marah tentang semua yang Tuhan berikan buat kita. Justru kita bersyukur, kita masih sehat, kita masih kuat, bisa ibadah dan sebagainya. Amin. Iya. Nah, baru-baru ini 2 minggu yang lalu kita habis merayakan apa? Paskah, Jumat Agung ya. Nah, dari sekian Jumat di kalender ya, hanya ada satu yang ditulis Jumat Agung. Ya, jadi Tuhan Yesus kita mati ya. Sebelum mati dia menderita, banyak penderitaannya. Nanti kita akan belajar ya. Nah, tema kali ini adalah tentang ketaatan. Nah, kita mau belajar ketaatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena hidup kita ini polanya hanya pada Tuhan Yesus. Ya, jadi saudara dan saya, kita beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, nih di sini ada gambar Tuhan Yesus, ini banyak sekali gambar Tuhan Yesus tuh ya di belakang ya. Nah, kita beriman kepada Dia, Tuhan Yesus. Kenapa kita beriman pada Dia? Karena kita percaya. Kalau kita percaya berarti kita menaruh harapan. Saudara punya harapan, saya punya harapan, saya taruh kepada Dia, kepada Tuhan Yesus. Nah, kenapa kita sampai beriman pada Dia? Karena janji-janjinya. Janji-janjinya Dia tuh iya dan amin. Bahkan Dia berkata bahwa barang siapa percaya kepadaku tidak akan kecewa. Nah, ini kalau saudara janji sama suami janji sama istri, kadang-kadang bisa kecewa. Maaf ya, nggak apa-apa. Kadang-kadang suka kecewa itu biasa ya. Karena dari dua belah pihak, satu sana, satu sini dijadikan satu. Anggaplah dijadikan satu suka ada gesekan ya. Seperti piring kalau didempetin satu lagi. Makanya kenapa kalau piring kalau lagi mau habis udah dicuci, udah mau disimpan, itu selalu dibatasi dengan kertas koran, karton, supaya jangan bergesekan. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita bisa melihat seperti itu, maka kita juga harus mengerti. Oh, kayak begitu. Ya, jamak. Orang bergesekan, rumah tangga bergesekan, itu jamak. Suami istri sama. Sama. Jadi kalau misalnya nanti suami istri aman-aman, damai-damai aja kayak hotel dong. Nggak ada gairah. Biasa aja. Jangan, kita harus ada. Kalau kita nggak suka, kita omong. Istri kalau nggak suka, omong. Papi jangan begitu dong, gini-gini. Mami juga jangan begitu dong, omong. Jadi ada. Tapi bukan untuk ribut. Untuk saling mengerti, oh kalau begini jangan, kalau begini benar. Nah, kayak begitu, enak. Amin. Ya, nah, sekarang di sini dikatakan begini. Justru kita di sini kita mau melihat bagaimana ketaatan dari Tuhan Yesus yang sampai mati di kayu salib lalu bangkit yang kita rayakan, kita sebut Paskah. Amin. Ya, sampai sini ngerti dulu ya? Ngerti nggak? Ngerti ya? Oke. Nah, yuk mari kita buka yuk dari Filipi pasal 2 ayat 6, 7, 8. Ya, kita baca dari Filipi pasal 2 ayat 6, 7, 8 ya. Kita baca bersama-sama aja ya. Pelan-pelan ya. Mulai ayat 6 ya.
Filipi pasal 2 ayat 6, 7, 8. 1, 2, 3. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, kita ingat, Tuhan Yesus datang ke dunia, Yohanes pasal 16 ayat 26 itu, untuk menebus dosa saudara dan saya. Ya, karena apa? Karena ketidaktaatan dari Adam. Ketidaktaatan Adam. Ya, waktu itu Hawa yang tidak taat, lalu dia ambil buah yang tentang pengetahuan yang tidak boleh diambil, tapi dia ambil, habis dia ambil, lalu dia kasih si Adam. Nah, waktu dia kasih si Adam, Adam ikut-ikut lagi ambil. Sebenarnya Adam tadinya nggak usah ikut ambil ya. Jadi kita jadi ya udah kejadiannya seperti itu. Ya, jadi di situ udah mulai ada ketidaktaatan dari manusia pertama, udah mulai ada ketidaktaatan yang Tuhan telah berikan. Padahal waktu itu Tuhan bilang, "Ini buah semua boleh kamu makan." Jadi kalau menurut saya tuh buah apa juga ada deh. Gitu. Nggak ada, pokoknya di Indonesia, yang di luar negeri, yang di mana, semua tuh pasti buah itu ada. Tapi katanya ada satu buah yang di tengah-tengah itu jangan kamu makan. Udah dipesan. Nah, kadang-kadang kita lupa apa yang dipesankan, kita kadang-kadang lupa. Nah, itulah kadang-kadang manusia seperti itu, kita lupa. Nah, ini padahal Tuhan udah bilang, "Jangan ya, jangan dimakan ya," gitu. Nah, akibat setelah dimakan akhirnya matanya mulai terbuka, dia mengakui bahwa dirinya telanjang, disitulah mulai dosa. Keturunannya berdosa. Termasuk saya. Saudara yang ada di sini, juga saudara yang ada di rumah. Kita semua berdosa. Alkitab katakan, upah dosa, maut, masuk neraka. Siapa lagi tuh yang bisa menebus? Waktu itu ditebusnya sih dengan berbagai cara. Jadi ada binatang yang dikurbankan dengan darahnya. Tapi lama-lama tidak bisa seperti itu. Akhirnya Tuhan Yesus datang dari surga ke bumi. Itu Yohanes tadi. Ya, Yohanes 26 Yohanes 16 ayat 26 dikatakan bahwa Tuhan Yesus datang dari surga untuk saudara dan saya, untuk menebus dosa-dosa kita. Bayangkan, dosa kita hanya Tuhan yang sanggup. Kadang-kadang kita kepikir nggak? Bayangkan begini ya, dia yang tidak berdosa dibuatnya berdosa karena kita, karena kelakuan kita, egoisan kita, kesombongan kita, keangkuhan kita. Ini kadang-kadang memang sih kita kadang-kadang nggak bisa lihat sih kita tuh sombong ya. Kadang-kadang emang gue sombong, gue nggak sombong. Kelihatannya gue nggak sombong, tapi orang lain bilang lu sombong. Nah, kesombongan ini kadang-kadang nggak terlihat. Kita rasanya nggak sombong. Nggak sombong, kita kayaknya biasa aja, kita nggak sombong. Tapi orang bisa lihat kesombongan kita. Nah, dosa kesombongan itu yang paling Tuhan nggak suka. Tuhan benci dengan orang sombong. Ya, kenapa sih kok Tuhan bilang saya benci dengan orang sombong? Karena semua yang ada, yang kita punya, bukan punya kita. Semua punya Tuhan. Kita cuma dikasih pinjam. Berapa lama sih kita kasih pinjam? Ya, di Alkitab bilang 70 tahun kita dikasih pinjam. Kalau 70 tahun, saya tinggal setahun lagi 70 nih. Jadi saya tinggal setahun lagi minjem barang-barangnya Tuhan. Hai. Tapi Tuhan baik. Gitu. Ya. Memang itu semua bukan punya kita. Kita tinggalkan kalau semuanya. Rumah kita tinggalkan, mobil kita tinggalkan, semua harta kita tinggalkan, semua kita tinggalkan kok. Kita nggak bawa apa-apa loh. Sepotong kecil pun kita tempelin di badan kita nggak ada.
kita nggak bawa. Kecuali mungkin gigi emasnya ditempelin di gigi ya, terus mau dicabut susah, nah itu mungkin. Tapi kan zaman dulu yang ada gigi emas, kalau zaman sekarang kan udah nggak ada gigi emas. Mana ada orang yang pakai gigi emas? Kalau dulu kan ada gigi emas ya. Iya, dulu kan ada gigi emas. Mami saya juga ada gigi emasnya. Jadi mami saya kalau ketawa tuh ada emasnya ting gitu. Kayak begitu. Tapi itu terakhir udah tua dicabut semuanya. Ganti gigi palsu. Padahal gigi masih kuat. Kayak gitu. Nah, jadi kalau kita pikirin kenapa sih Tuhan kok nggak suka ya dengan orang sombong? Karena Tuhan maksudnya begini. Ini punya gua. Kasarnya begitu. Ini punya gua. Lu jangan belagu deh. Gitu loh. Jadi kalau kita ada nih, sekarang kita ada, sebagaimana kita banyak harta, banyak apa, itu karena kasih karunia Tuhan. Amin. Kasih karunia Tuhan. Nah, kasih karunia Tuhan ini berbeda-beda. Jangan iri satu dengan yang lain. Gak boleh iri. Nih jaga hati kita. Karena di dalam hati kita ada Roh Kudus yang bertahta di situ. Jadi kalau kita masih suka iri, kesel, benci sama orang, berarti Roh Kudus nggak ada dalam dirinya. Beribadah. Datang. Tapi sebenarnya dia kosong. Jangan sampai kita seperti itu. Amin. Saya percaya yang duduk di sini, yang dengan firman Tuhan hari ini, mengerti nih. Apalagi yang di rumah juga pasti mengerti. Ya, oke. Nah, di situ dikatakan begini, ayat 6 dikatakan, walaupun ia dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai miliknya yang dipertahankan. Luar biasa bukan? Kita bisa melihat bagaimana ketaatannya Tuhan Yesus kepada Bapa di surga. Selanjutnya di ayat 7 dikatakan, mengosongkan dirinya mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bahkan dikatakan telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan mati di kayu salib. Kayu yang hina. Kayu yang kasar. Kayu yang berat karena dosa-dosa saudara dan saya. Kita udah ditebus. Amin. Makanya kalau kita lihat Jumat Agung itu dikatakan Jumat Agung benar-benar kita merasakan penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib. Dari mulai dia persidangan sampai dia mati di kayu salib, terentang di atas salib selama 3 jam. Sehingga Yesus habis darahnya lalu mati. Kalau kita bayangkan deh. Sejenak kita bayangkan. Kita lihat Tuhan Yesus di atas kayu salib. Mahkota yang dipakaikan di kepalanya. Karena kerusakan pikiran kita. Karena pikiran kita kadang-kadang kotor. Pikiran kita tidak selaras dengan pikiran Tuhan. Dikorbankan. Duri yang tebal begitu, yang panjang. Diketok, dimasukkan sini. Bercucuran darah. Mengerikan. Kalau kita lihat seperti itu, kita harus sadar bahwa penderitaannya di kayu salib itu karena ulah dosa kita. Ya mungkin ada yang bilang, Pak ini kan udah Paskah, kenapa kok Bapak masih khotbah tentang Paskah? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bulan ini masih termasuk bulan Paskah. Ya, jadi bukan kemarin aja 2 minggu yang lalu namanya Paskah Tuhan bangkit. Waktu Tuhan sudah bangkit, dia menyertai saudara. Waktu itu murid-muridnya. Sampai nanti Tuhan Yesus berangkat ke surga. Setelah dia berangkat ke surga, barulah saudara dan saya, kita menyebutnya Tuhan. Apalagi yang kita mau pikirkan? Apalagi yang mau kita balas kepada dia? Yang sudah menderita, sekujur tubuhnya rusak, hancur. Pukulan-pukulan yang bertubi-tubi. Dengan besi
yang berbentuk seperti ini. Yang kalau dia dipukulkan ke badannya, ditarik, itu dagingnya ikut. Bayangkan kan, waktu ditarik, mengerikan. Kalau saudara jalan-jalan ke Israel, ada satu tempat gereja, di mana di situ tempat Tuhan Yesus dipukulin seperti yang di film itu, dan jadi suatu gereja. Di situ ada tembok-temboknya, masih ada tembok-temboknya sedikit tapi nggak banyak. Yang katanya menurut pengakuannya itu kata darahnya Yesus. Memang waktu itu udah ada temboknya, belum lah ya, kan belum ada tembok waktu Tuhan Yesus dianiaya. Cuman itu mungkin buat supaya kita lebih itu, memang tempatnya ya kira-kira gerejanya mungkin sebesar inilah, tapi memang hadiratnya tinggi. Menurut saya hadiratnya luar biasa gitu ya. Jadi kalau kita pikir, waduh benar ya penderitaan Tuhan Yesus sampai seperti itu karena kita. Jadi kalau saya udahlah, kita jangan main-main lagi dengan dosa lah. Kalau kita masih punya dosa, udahlah minta ampun, diselesaikan. Jangan cuma kemarin 2 minggu yang lalu. Ayo setiap hari kita minta pengampunan sama Tuhan. Amin. Nah, kalau kita lihat lagi, kita lanjutin lagi dalam Markus 14 ayat 36 dikatakan, ya Bapa, tak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Ini waktu dia penderitaan di Taman Zaitun, Tuhan Yesus berdoa. Waktu dia berdoa, dia berkata gini, ambillah cawan ini. Cawan itu lambang penderitaan. Jadi waktu itu Tuhan Yesus sudah lihat penderitaan yang kayak seperti itu, yang rasanya dia udah tidak sanggup. Dia bilang, angkatlah, ambil cawan ini daripadaku. Tetapi jangan apa yang aku kehendaki, melainkan yang engkau kehendaki. Tuhan bukan lepas tangan. Cuman Tuhan udah lihat penderitaannya tuh kayaknya dia gak sanggup. Tuhan tolonglah. Tapi Tuhan tidak. Tuhan tidak angkat, tidak ambil, tidak gantikan. Karena memang Tuhan Yesus ini waktu itu dialah yang harus membebaskan saudara dan saya. Kalau dia tidak menderita, dosa saudara dan saya masih tetap ada. Dan akibatnya kita masuk neraka. Inilah yang namanya ketaatan Tuhan Yesus kepada Bapa. Contoh ketaatan ini harus ada pada saudara dan saya. Dalam hal apa? Dalam segala hal. Contoh, dalam melayani. Nih melayani musik nih. Ini musik paling penting di gereja. Paling penting pegang peranan musik ini. Ya. Jadi kalau misalnya hadiratnya kurang, kadang-kadang kita suka bilang begini, ih WL-nya begitu, ih musiknya begitu, kurang hadiratnya. Jangan salahkan kepada imam musik. Imam musik udah berusaha, mungkin dia sudah puasa. Ini bulu saya pada bangun. Mungkin dia sudah berpuasa, mati raga untuk memuliakan kemuliaan Tuhan. Karena itu ada melayani. Dia mengajak kita, semua umat yang ada di sini, ayo kita melayani Tuhan. Pujian itu melayani Tuhan. Dengar firman ini ada untuk melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Ini. Jadi dibedakan dengan mendengarkan firman Tuhan dan melayani Tuhan. Nah, kalau kita lihat seperti itu, jangan terus sampai, pikiran, perkataan kita udah gak boleh begitu. Kalau tiba-tiba, kok kayaknya musiknya begini, kok gini. Periksa diri saudara. Diri saudara periksa. Kenapa ya tadi kok saya begini? Kenapa ya kok saya tadi berkata-kata begitu? Itu dari diri saudara. Maaf, saya gak mengadili. Tapi mari periksa dari hati kita. Maka kalau saudara mau ke gereja, dari rumah bilang, Tuhan saya mau ke gereja. Saya mau melayani dalam pujian penyembahan. Kita termasuk melayani pujian penyembahan. Bukan mereka aja. Tapi mereka yang pegang peranan. Ngajak kita. Suruh angkat tangan. Makanya kalau WL bilang, angkat tangan. Angkat tangan saudara. Jangan malu-malu. Kalau perlu saudara nyanyi merem. Udah hafal lagunya, udah merem. Nyanyi, saudara angkat tangan, ke kiri goyang, ke kanan goyang. Nggak apa-apa.
apa? Di rumah wos. Tari wos tahu kan? Caca, disco. Di gereja malu-malu. Kenapa? Kita kadang-kadang seperti itu. Jaga image. Kalau di gereja, biar kelihatan alim. No. Tuhan tahu hati saudara. Yang tahu hati kita tuh Tuhan loh. Suami istri belum tahu hati kita. Hanya perkirakan. Oh ini lagi begini. Oh mama lagi kesel nih. Oh mama lagi pusing. Oh mama lagi. Oh papa lagi ini. Itu hanya perkiraan. Yang tahu hati persis Tuhan. Amin. Maka jaga hati kita sebaik-baiknya. Firman Tuhan katakan ini. Jagalah hatimu dengan suruh jaga. Ya, nah waktu Tuhan Yesus ini udah gak kuat begitu. Lalu dalam Lukas 22 ayat 43 dan 44 berkata begini. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Di ayat 44, ia sangat ketakutan. Tuhan Yesus sangat ketakutan. Dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Bayangkan saudara, rasa takutnya Tuhan Yesus sampai mengeluarkan titik-titik darah. Keringatnya itu bukan keringat lagi, melainkan daratan Tuhan Yesus. Nah, ketaatan ini dibantu dengan malaikat. Malaikat itu menampakkan diri. Tujuannya menguatkan. Supaya Tuhan Yesus kuat. Tapi Tuhan Yesus malah ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Di ayat 44. Makanya saudara dan saya, kalau kita suatu saat ada apapun, ada masalah apapun, baliklah kepada Bapa di surga, baliklah kepada Tuhan Yesus. Omong secara pribadi kepada Tuhan Yesus. Amin. Dia itu Bapak kita loh. Dia itu sahabat kita. Saudara jangan pikir bahwa Tuhan Yesus itu, oh jauh, dia di atas sana, kita di sini. Enggak. Kehadirannya ada di sini. Di sebelah saudara. Di hati saudara. Di ruangan ini. Itu kehadiran Tuhan ada. Jangan remehkan Tuhan. Tuhan itu melihat dari surga. Tapi dia tahu apa yang kita lakukan. Maka kalau kita mau melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tidak sepikiran Tuhan dan tidak seperasaan Tuhan. Tuhan tahu. Tuhan lihat. Kadang-kadang malaikat udah kasih tahu. Jangan berbuat begitu. Tapi kadang-kadang kita maunya bales. Suara siapa sih itu? Kita gak peka. Padahal Tuhan tuh pengen supaya janganlah berbuat yang tidak-tidak. Hati-hati. Saya katakan sekali lagi hati-hati. Tuhan melihat dari surga. Amin. Nah, suatu yang mengerikan kalau kita lihat sampai kalau boleh cawan itu berlalu daripada Tuhan Yesus itu kalau boleh tapi tidak. Tidak, Tuhan tidak memberikan. Malah diberikan malaikat untuk menguatkan. Sehingga sampai ketakutan, sampai peluhnya bertetesan seperti darah. Kita kan belum pernah. Kita mengeluarkan keringat seperti darah. Belum pernah. Kita takut-takut tapi gak pernah seperti itu. Dan Tuhan Yesus sampai takut seperti itu. Karena penderitaan saudara saya. Nah, sampai saat ini. Dan sampai di sini dulu. Hayati. Betapa Tuhan Yesus mengasihi saudara. Menyayangi saudara. Mencintai saudara. Tuhan gak minta apa-apa. Tuhan gak minta duit saudara. Tuhan mau cuman supaya kita setia. Karena Tuhan yang berjanji. Kita setia, kita dapat surga. Nanti kalau kita udah sampai di surga, kita baru tercengang-cengang, baru kaget. Aduh Tuhan, ampuni Tuhan. Selama ini saya begini, saya begitu.
Tapi Tuhan ternyata ini lebih daripada apa yang kita dapat. Misalnya saudara sakit, jangan marah kepada Tuhan. Jangan kesel. Istri saya lagi kena saraf kejepit. Istri saya. Udah berkali-kali kita ke dokter, pulang pergi, ke dokter periksa, ke dokter kandungan, periksa, ke dokter tulang aja udah berapa dokter tulang yang dipegang, terus langsung ke dokter kandungan periksa, oh nggak apa-apa ini, miomnya gini semuanya nggak ada apa-apa, ini bagus semuanya bu, nggak apa-apa nggak usah takut, itu terus sampai akhirnya terus sekarang terakhir nih lagi terapi 10 kali, udah 4 kali, terus nanti tanggal 4 kita kembali lagi untuk periksa. Nanti kalau misalnya sampai 10 kali di terapi belum berhasil, nanti dalam perjalanan 10 kali ini akan ditarik. Nggak dioperasi, ditarik dulu. Nanti kalau ditarik nggak berhasil, itu akan dioperasi kecil. Nggak besar, operasi kecil. Nanti itu mau dikorek, kemarin dia dikasih tahu, akan dikorek, didorong. Terus saya bilang apa? Mam, tetap mengucap syukur. Saya bilang sama istri saya, tetap mam mengucap syukur. Kenapa ini boleh terjadi buat kita? Supaya kalau ada orang yang kena penyakit itu, kita ngerti betapa sakitnya sakit. Jangan marah-marah. Jangan kesel. Udah istri saya sakit, saya juga sakit lagi. Pinggang saya seperti kesleo, seperti nggak tahu deh sakitnya apa itu. Pokoknya waktu bangun tidur, saya tiba-tiba, aduh sakitnya kayak kesleo. Jalan susah, bangun susah. Terus saya bilang, Tuhan ini kenapa nih? Saya bilang pinggang saya, gitu. Salah dikit aja jalan salah dikit aja. Waduh, rasanya, aduh. Puji Tuhan, sehari. Tapi saya mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas sakit pinggang ini. Tuhan kau baik, luar biasa. Biar saya merasakan kalau orang yang sakit pinggang. Padahal beberapa hari sebelum saya sakit pinggang, itu ada orang sakit pinggang. Dia cerita sama saya, kok saya sakit pinggang. Itu. Terus saya sampai ngerangkak. Gitu. Dia cerita. Terus bilang, terus diapain? Saya bilang gitu. Terus minum air hangat katanya. Terus minum air hangat terus saya sampai ya udah istirahat aja di kamar gitu, dikoyoin gitu. Terus jangan diurut katanya. Dia bilang begitu. Terus bilang, iya udah jangan diurut. Ya udahlah. Yuk kita udah cerita-cerita gitu, udah. Besoknya beberapa hari kemudian saya yang kena. Waduh saya rasakan itu sakit pinggang kayak begitu. Luar biasa. Luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Betul, jadi kalau saudara ada segala sesuatu, kena penyakit kayak apa, jangan marah-marah. Saya katakan jangan marah-marah. Berterima kasih aja. Firman Tuhan kan katakan begini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itu yang dikenaki Allah dalam Yesus Kristus bagi kamu. Kayak gitu. Jadi kita mengucap syukur. Mengucap syukurnya apa? Dalam segala hal. Jangan mau enaknya aja. Lagi enak, lagi bagus. Tapi kalau giliran lagi sakit, marah-marah. Jangan. Amin. Nyanyi aja. Saya nyanyi aja saya nyanyi. Udah gitu kan gak ada pembantu. Pembantu baru pulang lagi. Setahun saya gak ada pembantu loh. Ya, semua kita kerjain sama-sama aja. Mau ngapain? Mau marah-marah. Akhirnya ada orang yang kirim, tukang buah kirim. Mau nggak katanya ini yang bantuin? Mau, anak masih kecil, umurnya baru 16. Bantuin tempat saya, ya udah. Kita nyuci sendiri. Cuci piring ya sendiri. Kadang-kadang kalau cuci piring istri saya yang masak, yang cuci piring saya semuanya. Saya cuma bercanda aja kalau cuci piring gini. Mam, udah nih mam cuci piringnya segini. Ya, yeah. No mam di gudang masih banyak mam. Turunin semua mam. Saya bilang begitu. Istri saya ketawa-tawa. Kita kalau di rumah kenapa kalau makan lapar ya mam. Kita habis makan pasti kita lapar lagi. Padahal udah makan nih mam. Terus istri tanya, kenapa emang Ipi? Ya, tapi kalau kita di restoran kok kita habis makan kita kenyang ya. Pulang kenyang enak. Terus bilang, kenapa ya Pi? Ya bisa bayangin, kita habis makan bangun dari meja makan, maju deh ke meja ke tempat cuci piring, nyuciin deh piringnya. Ketawa di istri saya. Begitu aja.
Amin. Jangan marah-marah. Mungkin di sini ada bapak-bapak yang paling pantang. Saya paling tidak suka cuci piring. Tangan saya buat cari duit, tapi nggak boleh buat cuci piring. Mungkin. Saya nggak mau menghakimi. Mungkin ada. Ada teman saya. Piring bekas satu, bekas makannya dia pun haram dicuci sama dia. Mestinya istrinya. Aduh, jangan begitu Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu tuh jadi contoh buat anak-anak kita. Kalau ibu begitu atau bapak begitu nanti anak kita bisa lihat, oh, oh begitu Papa. Nah, deh niru deh. Kita nih bapak-bapak adalah cermin loh dari anak-anak kita. Amin. Kita cermin. Jangan sembarangan. Kita imam, tapi kita cermin. Pegang itu. Oke? Nah, selanjutnya. Nah, terus dilanjutkan di ayat ke Markus 15:34 gini. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eloi, Eloi, lama sabaktani. Yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, ayat 37. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Yesus mati karena dosa kita. Yesus mati karena kehabisan darah. Ya, yang keluar untuk menebus dosa saudara dan saya. Maka oleh sebab itu sadarlah Bapak, Ibu, semua yang ada di sini maupun yang di rumah. Hubungan kita yang selama ini terputus dengan Bapa di surga telah dipulihkan oleh Yesus yang mati di kayu salib. Waktu Yesus mati di kayu salib, tabir bait Allah terbelah. Dengan demikian hubungan kita dengan Allah kembali. Pemulihan saudara, pemulihan saya dipulihkan. Dosa saudara, dosa saya sudah dihapus oleh Tuhan Yesus. Dan hubungan kita dengan Bapa di surga berjalan kembali. Nah, setelah kita dihubungkan kembali dengan Bapa di surga, apa yang harus kita berbuat dalam hidup kita? Ada 2 poin sini saya catat. Markus 1 ayat 35 berkata begini. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ayat ini menuntun buat kita, buat saudara dan saya. Cobalah, mulai dari sekarang, bangun mesbah kalau pagi. Kalau selama ini kita mungkin siangan aku kalau doa pagi aku kesiangan gitu. Nah, belajarlah sedapat mungkin bangunlah pagi. Tuhan Yesus sudah ngajarin kita tuh. Ya, pagi-pagi benar. Ini Markus 1:35. Pagi-pagi benar Tuhan Yesus pergi keluar. Untuk ngapain? Untuk berdoa. Tuhan Yesus sudah ngajarin buat saudara dan saya. Yuk kita belajar dari Tuhan Yesus. Jadi kalau pagi-pagi kita bangun untuk berdoa. Amin. Nah, saya kalau pagi-pagi WA ke grup GBI era Mas, biasa Bro Ones udah langsung kontak lagi bales gitu. Kayak begitu sama Mbak Ati. Ya, puji Tuhan saya bersyukur pagi-pagi udah bangun juga gitu ya. Ya jadi cobalah belajar pagi-pagi kita ketemu sama dia. Pengerjaan kita yang di hari ini yang kita mau kerjakan, ya mungkin ada yang masih kerja, yang ada yang usaha, semua masing-masing deh, masing-masing kegiatannya sendiri-sendiri. Ayolah kita bawa kepada Tuhan. Tuhan, inilah aku. Pakailah aku. Aku mau buka usaha nanti Tuhan, biarlah sertai aku. Ngomong. Amin. Karena kita udah di hubungan kita udah terbuka. Jangan sampai kita tuh udah ngelihat begitu penderitaan Tuhan Yesus, udah semuanya kita dengar dari tadi. Nah sekarang Tuhan Yesus ngajarin kita. Ayo pagi-pagi bangun. Pantang berkata yang negatif.
Persis saudara bangun tidur, langsung bilang, Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Berkat-berkat yang telah kau sediakan dan kami terima di dalam nama Yesus. Omong. Tuhan tuh pengen suara kita omong, keluar. Jangan persis pagi-pagi bangun terus bangun langsung kaki gebrek terus lempar kasur, lempar bantal ke situ. Aduh. Situasi pagi ketika saudara bangun pagi itu menentukan untuk kehidupan saudara sepanjang hari itu. Hati-hati. Hati-hati, saya katakan sekali lagi, hati-hati. Apa yang terjadi hari itu tergantung dari kebangunan kamu pagi-pagi. Kalau saudara bangun pagi-pagi dengan ucapan syukur, itu semua tenang dengan ucapan syukur. Walaupun ada masalah, semua ada jalan. Tapi kalau udah mulai di keributan, makanya pantang bangun tidur berantem. Jangan. Lebih baik tutup mulut, ucapan syukur. Amin. Yang pertama. Yang kedua, saya ambil cuma 2 aja. Ibrani 12 ayat 14 begini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tak seorang pun akan melihat Tuhan. Amin. Nah, yang kedua, cobalah hidup. Mulai besok, belajar hidup kudus. Katakan kepada Tuhan, Tuhan saya mau hidup kudus. Waduh Pak, saya belum berani berkata begitu. Enggak. Mulailah besok. Katakan, Tuhan saya mau hidup kudus. Walaupun tanda putih. Saudara masih belum bisa melakukan, tapi katakan, Tuhan saya mau hidup kudus. Belajar. Saudara harus berani mengakui kepada Tuhan. Tuhan saya mau hidup kudus. Alkitab katakan begini. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu Tuhan udah bilang kuduslah kamu. Saudara dan saya kudus. Jadi kalau Tuhan bilang kudus kita harus kudus. Nah di sini katakan nih. Dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara tidak bisa melihat Tuhan. Nanti kalau kita mati, kita jauh. Kita tidak lagi di pangkuan Abraham. Kalau kita tidak kudus pada Tuhan. Hati-hati. Saya mau katakan. Kalau kita saudara nggak bisa kudus. Saudara bilang, Pak saya nggak bisa kudus Pak. Karena saya kan hidup masih di dunia. Memang saudara masih hidup di dunia. Emang saudara mau kemana? Ya kan Pak, dari tubuh kita dari daging sama ini, tubuh sama daging Pak. Masih keinginan daging. Ya jangan makan daging. Supaya jangan kedagingan. Benar nggak? Jangan makan daging dong. Saya nggak makan daging dari kecil. Daging sapi apalagi nggak pernah makan saya. Sekarang saya nggak pernah makan apa-apaan. Makan saya sayur. Ayam pun saya nggak makan. Babi apalagi. Yang enak kata orang enak tuh babi. Ya dulu saya makan. Sekarang belum, saya udah bertahun-tahun nggak makan. Nasi pun saya nggak makan, Bapak Ibu. Makan saya apaan? Sayur, tok. Jangan liatin saya kayak gitu dong. Jadi saya serem. Iya. Jadi saudara jangan berpikir, oh kalau nggak makan nasi kita mati. Enggak, siapa yang bilang begitu? Maka saya nggak tahu kalau beras naik harganya berapa saya nggak tahu. Tadi saya baru beli beras tuh di mobil. Untuk apa? Saya untuk memberikan teman saya SMA. Itu besok kan dia lebaran. Kita kan suka biasa WA-WA-an. Itu WA gereja, firman Tuhan saya kirim dia loh. Teman saya muslim, semua teman saya muslim saya kirim loh firman Tuhan. Karyawan saya semua, karyawan saya kalau ada yang sakit dia langsung angkat telepon. Kok doain dong kok, saya sakit kok. Sakit apa kamu? Pembantu saya ini yang baru masuk baru berapa bulan. Tanggal 7 mau nikah, bukan mau nikah, mau tuker cincin. Kemarin pulang, lagi setrika tiba-tiba, Mbak pulang mulai kapan? Mulai besok katanya. Oh ya udah. Terus panggil saya Bapak. Pak, doain saya dong supaya berjalan dengan lancar. Oh iya, yuk kita doa. Kita doa. Ayo dong saudara. Jangan gerah kepada mereka. Berani dong.
Wartakan kabar sukacita. Itu kan kabar baik. Terus tadi saya mau beli telur, beli kecap, beli apa lagi tuh, eee gula, saya beliin tuh. Entar saya pulang dari sini saya mau ke situ, mau tengok dia, gitu. Jadi kalau pagi saya kirim selamat firman Tuhan saya masukin. Yang saya kirim semua itu saya masukin ke dia, saya nggak pilih-pilih, nggak pilih kasih. Kadang-kadang dia bilang, "Amin." Yang penting dia udah baca, itu. Karyawan saya juga semua begitu, saya doain setiap hari, "Tuhan biar karyawan saya mengenal Tuhan. Dibukakan matanya, hatinya, pikirannya, jangan sampai mereka kerja lama-lama di tempat saya tidak mengenal Tuhan. Nanti binasa, kasihan. Ayo kita berlaku." Amin. Nah, ini nih kalau kita 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 kalau kita bilang kita nggak bisa hidup kudus, jangan bilang saudara hidup kita bilang kita nggak bisa hidup kudus. Kudus, mau hidup kudus atau mau tidak hidup kudus, itu tergantung dari kalian, dari kita semua, dari diri kita sendiri. Tuhan udah bilang, "Kuduslah kamu, sebab aku kudus." Kalau Tuhan udah bilang, "Kuduslah kamu," kita bilang, "Wah Tuhan nggak bisa Tuhan, ini masih tubuh dan darah nih, masih kedagingan." Ya makan jangan makan daging. Amin. Jangan makan daging. Kalau yang suka mulutnya nyap 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 nyap, jangan makan spedilum. Ya, jangan dimakan. Nanti kan huk 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 gitu. Jadi mulutnya begitu terus. Jangan. Amin. Saudara nggak mati, saya bilangin ya, saudara nggak makan daging nggak mati. Makanlah telur. Ada telur, makan telur. Telur juga saya merahnya nggak makan. Kadang-kadang sekali-sekali dibikin di dadar, dipakein telur, pakein sayur-sayur. Saya kalau bikin dadar telur tuh biasanya sayuran campur-campur. Apa tuh wortel, terus wortel saya toge, kol nggak gitu suka saya. Jadi itu biasanya masukin wortel, dimasukin apa lagi tuh, sayur-sayuran deh pokoknya. Itu buncis diirisin halus-halus, dimasukin, diaduk di telur, dadar, jadi telur tebel. Jadi makan sayur, makan. Nah kalau lagi begitu saya makan merahnya. Tapi kalau biasa besar saya tiap hari saya makan telur putih. Dua, dua telur putihnya aja, dua. Tapi dikukus. Terus tomat satu. Kalau pagi nih telur dua itu dikukus sama telur sama tomat satu. Terus sama wortel dipotong-potong atau buncis. Udah, aku makan itu. Sama bumbu salad. Itu makan saya pagi. Setiap pagi. Istri saya sama. Anak saya juga sama. Istri saya ikut-ikut. Saya makan begitu, jadi dia ikut-ikut juga sekarang. Maunya makan kayak gitu. Jadi kalau saudara mau benar-benar, aku pengen ini, dia pengen ini. Jangan sampai berkata apa yang Tuhan katakan di Alkitab kita tolak. Kalau kita tolak berarti kita sebenarnya nggak cinta sama Tuhan. Nggak cinta. Saudara kan mengasihi sesama ya. Ya kan? Kita punya istri, kita sayangi dia. Kan kita dengar apa yang istri kita katakan, kita nurut kan? Nurut nggak? Nurut kan Pak? Ah, di Bapak Muda kita nih. Ya kan? Nurut tuh. Begitu juga saudara kalau Tuhan Yesus bilang, kuduslah kamu. Ya kita ikutin kita kudus. Kalau kita belum kudus berarti kita masih berdosa nih. Ayo bersihkan dulu hati kita. Jangan sampai lagi kita nggak ada ini lagi. Responi apa yang dia. Nih bayangin. Kejarlah kekudusan sebab tanpa kekudusan tak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya nggak, kita nggak ketemu Tuhan. Saya nggak nakut-nakutin. Sungguh saya nggak nakut-nakutin. Itu. Nggak nakut-nakutin. Cuman Tuhan kasih tahu bahwa kalau kita udah mati, nanti kita masuk ke dalam kerajaan surga. Masuk ke sono. Nah inilah yang kita kejar. Kalau kita mati, kita harus masuk ke sono. Saudara harus kejar. Kalau kita mati, kita harus ke sana. Maka jangan disia-siakan umur saudara. Apalagi sekarang. Kita nggak tahu, umur tiba-tiba pada mati. Masih muda mati. Dulu, waktu saya kecil, oh masih ada orang tua kita, oh masih ada opong, masih ada kakek nenek.
Oh dia belum meninggal, kita tenang. Sekarang enggak. Kenapa nih begini? Tuhan udah mau datang. Mengerikan, mengerikan. Jadi ayo kita sadar. Nih dengan pasca kematian Tuhan Yesus, penderitaan yang kita sudah dengar semuanya dan kita harus bagaimana. Nah, lakukanlah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Ya, nama Tuhan dipermuliakan. Kita nanti kalau mati kita ketemu semua di di rumah di surga. Rindu yang ke surga? Coba lambaikan tangan yang pengen ke surga. Beri kemuliaan nama Tuhan Yesus. Ya. Oke, yuk sekarang kita tutup dengan doa. Kembali Tuhan kami bersyukur dan terima kasih kebenaran firman-Mu telah ditaburkan di tempat ini. Kiranya pengurapan-Mu turun atas setiap jemaat di tempat ini. Maupun yang di rumah. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Matraikan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Bukakan Tuhan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kami. Dalam pikiran kami. Mulai besok Tuhan kami mau melakukan Tuhan. Seperti yang Engkau lakukan pagi-pagi benar. Waktu hari masih pagi, masih gelap. Tuhan bangun dan kami juga bangun mau belajar berdoa mengucap syukur. Walaupun Tuhan berat tapi kami mau belajar untuk berdoa. Demikian juga Tuhan kami mau jaga kekudusan. Walaupun kayaknya sulit untuk menjaga kudus. Kami mau belajar kekudusan. Supaya hari lepas hari kami boleh dikuduskan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-puji namamu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin.